Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan kesehatan saudara kembali. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberkati segala perawatan yang saudara terima. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah berjuang serta berserah diri kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 770 ayat 1. Sama porus mahogantari di tangan nadoho bolomu suro tung nasonang di apuan naho di tangan nadoho bolomu suro tung nasonang di apuan naho. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 26 yang berkata demikian. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang selalu berharap masa depannya terjamin, masa depannya menjadi lebih baik. Demikian juga setiap orang berharap keadaan hidupnya bisa pulih kembali ketika mengalami keterpurukan, ketika mengalami kejatuhan. Masing-masing orang berharap hidupnya menjadi lebih baik. Harapan itulah yang menjadi aspek penentu tindakan manusia sejak masa kini. Usaha atas apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia itu sejak hari ini. Hidup yang bagaimana yang digeluti, serta bersandar kepada kuasa siapa manusia itu menggantungkan harapan masa depannya. Berharap untuk bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Itulah semua nanti yang menentukan bagaimana masa depan manusia itu di masa yang akan datang. Apakah akan melihat masa depan yang cerah? Apakah benar hidupnya akan menjadi lebih baik? Hidupnya akan pulih? Hidupnya akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan? Apakah dia akan semakin maju atau malah akan semakin terpuruk? Apabila manusia itu tidak mau berusaha lebih baik dari sejak masa kini, maka tidaklah mungkin masa depannya menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kuasa yang diandalkan dan kualitas hidup yang ditunjukkan. Hal itu juga sangatlah menentukan bagaimana masa depan manusia itu sendiri. Oleh sebab itulah Allah mengingatkan umatnya saat itu, umat Israel yang sudah menyimpang dari jalan yang benar, yaitu di saat mereka sudah lebih yakin dan lebih menggantungkan masa depannya kepada kekuatan manusia, yaitu orang Mesir. Kerinduan mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, jaminan masa depan yang lebih menguntungkan,
Mereka malah menggantungkan hidup mereka, menggantungkan masa depan mereka kepada kekuatan manusia, yaitu kepada kekuatan bangsa Mesir. Mereka sudah lebih yakin kepada kuasa dan kekuatan orang Mesir daripada kepada kuasa Tuhan. Padahal sesungguhnya segala kekayaan, kehormatan, kemuliaan, serta umur yang panjang itu ada di tangan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 3, 16-18 yang berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi sebagaimana Tuhan mengingatkan umatnya Israel masa itu, supaya mereka berbalik menaruh percaya, berserah diri dan menggantungkan masa depan mereka kepada Tuhan, supaya masa depan mereka cerah seperti sinar matahari siang. Maka demikianlah juga kepada kita saat ini jemaat Tuhan, diingatkan oleh Tuhan Allah, supaya di tengah-tengah banyaknya harapan-harapan kita tentang masa depan kita, supaya di tengah-tengah banyaknya harapan-harapan kita, supaya hidup kita menjadi maju, menjadi baik kembali, menjadi dibangkitkan kembali, dibangkitkan dari keterpurukan. Kita harus mempercayakan diri kita. Kita harus berserah diri kepada Tuhan, serta hidup melakukan kehendak-Nya. Janganlah kita menggantungkan masa depan kita. Janganlah kita menggantungkan harapan-harapan kita kepada pengertian kita sendiri. Janganlah juga kita menggantungkannya kepada kekayaan dan kekuatan manusia dan kekuatan roh-roh lain. Karena itu semua justru akan mendatangkan malu kepada kita dan menodai masa depan kita. Masa depan kita justru akan semakin gelap bagaikan kegelapan malam. Dan kita tidak akan pernah melihat hari-hari yang baik dalam perjalanan hidup kita apabila kita menggantungkan masa depan kita kepada kuasa lain selain daripada kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, supaya masa depan kita cemerlang bercahaya dengan penuh sukacita, maka marilah kita menyerahkan masa depan dan harapan-harapan kita itu hanya kepada Tuhan. Marilah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Gantungkanlah cita-citamu, gantungkanlah masa depanmu dan harapanmu kepada Tuhan. Maka masa depan hidupmu akan menjadi terang bercahaya. Maka hidupmu akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 dan ayat 6 ada tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikanmu yang telah menuntun dan melindungi serta memberkati hidup kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu untuk mengingatkan kami agar kami mempercayakan hidup dan menggantungkan masa depan kami hanya kepadamu saja. Sebab Engkaulah yang menentukan masa depan setiap orang, dan di tanganmu lah ada umur yang panjang, kekayaan dan kemuliaan. Engkaulah Allah yang menentukan masa depan masing-masing orang. Ya Tuhan, ajarlah kami, agar kami tetap menaruh percaya dan mempercayakan diri hanya kepadamu saja. Janganlah kiranya ada lagi dari antara kami yang masih percaya kepada kuasa lain, kepada kekuatan manusia untuk menentukan masa depan kami. Karena semuanya itu hanyalah justru akan membawa kami kepada kehancuran, hanyalah untuk membuat kami malu. Kasihani kami ya Bapa, buatlah masa depan kami bercahaya, sehingga kami dapat melihat hari-hari yang baik di dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa, kami ucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan Tuhan untuk selalu menuntun, menggembalakan mereka, menjalani hidup mereka di hari-hari yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini. Jamalah tubuh mereka ya Tuhan, lawatlah mereka. Berkatilah segala usaha perawatan pengobatan yang diberikan oleh keluarga, yang diberikan oleh para medis, supaya semuanya itu mendatangkan kesembuhan untuk mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.